Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali ke dalam renungan pagi HKBP Denpasar Resort Bali, edisi Sabtu 17 Juni 2023 dengan topik pertandingan iman. Kita awali renungan ini, kita bernyanyi. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami semua, baik kami yang bertugas melayani pada ibadah renungan pagi hari ini, dan seluruh jemaat-Mu dan pendengar dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Tuhan yang berkati kami dari sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan. Sebentar kami akan bagikan firman-Mu yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Amanginang, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayatnya 7. 2 Timotius 4 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya ulangi sekali lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini menggambarkan bagaimana Rasul Paulus seperti perlombaan lari, bagaimana ia memulai kehidupannya dari titik awal atau garis start dan berakhir pada titik akhir atau garis finish sebelum Rasul Paulus dihukum atau mati martir. Rasul Paulus berasal dari seorang manusia yang berdosa. Dia mengalami sebuah transformasi atau perubahan di dalam perjalanannya setelah ketemu dengan Tuhan, perjalanannya ke Damsyik. Setelah bertemu dengan Tuhan yang merubah dirinya menjadi pengabdi atau mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Dan setelah dia berakhir hidupnya dan tetap setia dan tekun dengan Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus keluar menjadi seorang pemenang. Mengapa dikatakan Rasul Paulus menjadi seorang pemenang? Karena Rasul Paulus hidup dalam kebenaran dan kesetiaan di dalam hidupnya sampai akhir hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita Amang-Inang yang hidup di dunia pada saat ini? Kita dihadapkan pada pertandingan dan perlombaan yang sama. Pertandingannya sama, tetapi hasil akhirnya, garis finishnya bisa menjadi berbeda, tergantung pada kita masing-masing. Saya membaginya menjadi 3 bagian yang besar. Yang pertama, kita mengawali kehidupan dari awal yang baik. Kita mengalami ujian kehidupan selama kita di dunia ini, dan berakhir dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita mengawali kehidupan kita dengan start yang kurang baik. Hidup di dunia ini mengalami ujian kehidupan dan berakhir dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mengawali kehidupan kita dengan awal yang baik. Dan kita kalah dalam kehidupan ini. Dan akhirnya berakhir dengan buruk atau tidak baik. Dari ketiga bagian di atas, mana yang kita pilih, Ambang Inang? Tentu nomor satu adalah bagian yang kita pilih, bagian yang paling ideal. Tapi setidaknya nomor dua adalah pilihan yang juga Tuhan inginkan dari kita, pertobatan orang jahat. Kita harus tetap kuat dan tekun di dalam perlombaan ini. Ada tiga hal yang menjadi sebuah larangan atau kata jangan di dalam pertandingan kehidupan ini. Yang pertama, jangan sampai kita menggadaikan iman kita dengan imbalan apapun. Yang kedua, jangan lemah. Dan jangan yang ketiga adalah jangan berkompromi. Melihat situasi pada kehidupan kita saat ini, tentu hal ini sulit. Tapi sulit belum tentu tidak bisa kita lakukan. Kita bisa. Karena pemenang sejati lahir dari kesulitan yang bisa diatasi. Hidup kita kalau kita gambarkan seperti sebuah buku, Ambang Inang. Bagaimana halaman depan menjadi awal kehidupan kita terlahir ke dunia ini. Dan bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Itulah menjadi halaman-halaman dalam buku tersebut. Ada tawa dan tangis, ada suka dan duka, ada kebahagiaan dan penderitaan bersilih berganti mewarnai kehidupan kita. Dan berapa halaman yang kita isi dalam buku tersebut, itu semua tergantung kepada Tuhan. Berapa lama waktu yang Tuhan berikan kita hidup di dunia ini. Dan buku itu akan ditutup dengan sampul belakang ketika kita sebagai jasmani, sebagai manusia, berakhir dalam kematian. Sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, Ambang Inang, saya mau ngajak Ambang Inang, saudara-saudari yang ada di rumah, yang menyaksikan renungan pada pagi hari ini. Ada sebuah lagu, kita coba nanti menghayati lagunya, satu kata demi kata kita menghayatinya. Lagu ini mengambil inspirasi dari peristiwa perahu yang ditumpangi Yesus beserta murid-muridnya, yang diguncang oleh badai dan gelombang besar di Danau Galilea. Suatu peristiwa yang menggambarkan, yang mengajarkan bahwa setiap badai yang menerjang kehidupan kita pasti bisa kita lalui. Bila setia pada Yesus, walaupun samudra bergemuruh, bergelora, sekalipun puting beliung melanda yang ingin menenggelamkan kapal kita. Tapi bila Tuhan Yesus berkata tidak, maka itu akan tidak. Tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka gelombang itu akan berhenti pada saatnya. Apa nama judul lagu itu? Silahkan Ambang Inang jawab pada kolom komentar. Tuhan akan memberi hadiah untuk jawaban Ambang Inang. Sebagai penutup pada renungan pagi hari ini, tetaplah setia kepada Yesus, maka kita akan menjadi pemenang dan memperoleh mahkota kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk renungan firman yang bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kami, berat, ringan, besar, kecil, kami percaya itulah ujian kehidupan yang Tuhan izinkan yang harus kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Berkatilah seluruh pendengar jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tahu yang menjadi kesulitan mereka. Tuhan tahu yang menjadi beban pikiran mereka. Dan kami percaya Tuhan punya rencana indah kepada kami semua. Terpujilah Engkau sekarang selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan ini kami bagikan pada pagi hari ini.
Terima kasih kepada tim multimedia KP Denpasar yang sudah bekerja keras menyajikan informasi ini. Semoga semakin baik lagi untuk hari-hari ke depannya. Tetaplah semangat bersama Yesus, tetap tekun dan setia. Haleluya. Mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi dang de Maria rabisi mahaluga soki ai Tuhan. Patana